Shalom, ketemu kembali kita di Intim dengan Allah. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang Tuhan, sebab Kau Allah kami, sebab Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Di saat badai bergelora,
bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Intim dengan Allah. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini berjudul Bahagia Karena Merenungkan Firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada hari ini terdapat pada Mazmur 1, Mazmur 2, 15, 22, 23, 24, 47, dan 68 dengan perhatian khusus pada Mazmur 23 dan Mazmur 24. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 23 dan 24. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 24. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunungku Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, dunia mengajarkan dan mendorong kita untuk memperoleh kebahagiaan dan hidup dengan bahagia. Sedemikiannya hingga mungkin banyak orang yang tujuan hidupnya adalah untuk menjadi bahagia. Namun apa yang dimaksud dengan bahagia, dan apakah hal tersebut merupakan tujuan hidup manusia? Di dalam KBBI dinyatakan bahwa bahagia adalah sebagai keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Kebahagiaan diartikan sebagai kesenangan dan ketentraman hidup lahir batin, keberuntungan, kemujuran yang bersifat lahir batin. Dari pengertian ini kita dapat menyimpulkan bahwa bahagia tidak hanya bersifat jasmaniah, melainkan juga rohaniah. Ada orang yang menjalani hidup ini seolah tujuan hidup mereka adalah untuk bersenang-senang dan mengumpulkan banyak uang. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah merasa puas.
Kesenangan dari hal seperti ini hanya bersifat sementara. Setelah itu ada tuntutan untuk mendapatkan lebih dan lebih lagi. Jika tidak dipenuhi, maka akan ada kehampaan, depresi, tidak memiliki tujuan hidup lagi. Apakah ini merupakan tujuan hidup kita? Tentu tidak. Namun ironisnya, banyak orang yang berpikir bahwa akan bahagia jika memiliki ini dan itu yang semuanya adalah kesementaraan, sehingga hidup yang dijalaninya hanya berfokus kepada hal itu saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Allah memiliki tujuan bagi manusia ketika Ia menciptakan manusia, Anda dan saya. Allah menghendaki manusia untuk mengenal dan menikmatinya. Hewan, tanaman tidak bisa menikmati Allah, tetapi manusia bisa. Dan karena Allah menciptakan kita untuk menikmati Dia, maka kita perlu mengetahui bagaimana kita dapat menikmati Dia. Di dalam Mazmur yang kita baca pada hari ini, kita dapat mempelajari tuntunan untuk mendapatkan kebahagiaan. Mazmur 1 diawali dengan kata berbahagialah. Di dalam bahasa Ibrani, kata bahagia ini dituliskan sebagai eser, yang juga dapat berarti diberkati. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang diberkati. Siapa yang memberkati? Tuhan. Siapa yang diberkati? Di dalam Mazmur 1 dikatakan bahwa orang yang diberkati adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang lebih memilih untuk bergaul erat dengan Tuhan dan bukan dengan orang fasik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita bergaul erat dengan Tuhan, kita akan dapat hidup menurut tujuan yang Allah tetapkan pada saat Dia menciptakan kita. Dengan demikian, kita akan tetap dapat menikmati Allah apapun situasi yang terjadi di sekitar kita. Di dalam Mazmur 2 yang kita tadi sudah membaca bersama, kita dapat melihat bahwa ada orang-orang yang menentang Tuhan. Namun Tuhan tetap memelihara dan melindungi orang-orang yang berharap pada Tuhan. Di dalam Mazmur 22 yang kemudian digemakan kembali oleh Tuhan Yesus sebagaimana terdapat dalam Matius 27 ayat 46, kita akan dapat melihat bagaimana relasi orang yang bergaul karib dengan Allah. Tidak ada yang lebih penting dari Allah, dan tidak ada yang lebih kehilangan daripada hilangnya persekutuan dengan Allah. Ketika kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, maka kita akan dapat melihat bagaimana Allah Maha Kuasa dan berdaulat, Mazmur 24, 47, dan 68. Berkarya dalam setiap babak kehidupan kita. Bagaimana Allah memelihara hidup kita, Mazmur 1 dan Mazmur 23. Memegang tangan kita dan menuntun kita, memberikan kita kekuatan dan memberkati kita. Tidak hanya itu, kita juga dapat melihat bahwa kita diberikan anugerah untuk dapat mengenal dan datang kepadanya, Mazmur 2 dan Mazmur 15. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Allah jauh lebih besar, agung, dan mulia daripada kita. Sehingga tidak mungkin kita dapat menemukan Dia dengan cara kita sendiri. Allah telah memberikan firman kepada kita di dalam Alkitab sehingga kita dapat mengenal, menyenangkan, dan menikmati Allah. Tanpa firman Allah, kita hanya dapat membayangkan seperti apa Allah kita, dan sudah pasti kita akan keliru. Tanpa firman Allah, kita hanya bisa menebak bagaimana menjalani hidup dengan bijaksana dan bagaimana mengetahui hal yang benar dan salah. Alkitab adalah satu-satunya otoritas mengenai bagaimana memuliakan dan menikmati Allah. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Di tengah kesibukan berbagai aktivitas kita, baik terkait profesi maupun hal pribadi, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Dengan bimbingan Roh Kudus, ketika kita dengan sungguh mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, maka kita akan dapat mengenal dan menikmati Allah. Dan itulah kebahagiaan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang diberikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami masih bisa membaca firman Tuhan dan merenungkan firman yang kami sudah baca dan dengarkan bersama. Kami juga bersyukur kami kembali diingatkan bahwa Engkaulah pemilik segala sesuatu.
Engkaulah pencipta kami dan pencipta seisi dunia ini. Engkau mengetahui dengan baik, Engkau mengetahui segala sesuatu, dan rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Oleh karena itu adalah suatu sukacita jika kami diberikan kesempatan untuk mengenal-Mu, dan adalah sukacita ketika kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau dengan lebih baik lagi. Biarlah Roh-Mu yang kudus juga menyertai kami dan memimpin kami ketika kami membaca keseluruhan kitab Mazmur 1, 2, 15, 22, 23, 24, 47, dan 68 secara mandiri, sehingga kami dapat menerima setiap kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran-Mu yang berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang diberikan kepada setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Kini kami berdoa dan memohonkan kepada-Mu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.